Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Tiara Fitra Narantika, NIM J410-2012 dari peminatan AKK, akan menjelaskan tentang kebijakan kesehatan lanjut. Kebijakan kesehatan di Indonesia selain mengarah pada peraturan sumber daya atau aktor kesehatan dan pengembangannya, juga mengarah pada sejumlah pendukung lainnya, seperti layanan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, anggaran kesehatan, dan kemudahan proses lainnya. Unsur kebijakan kesehatan yaitu ada isu strategis, strategi kesehatan di Indonesia, kebijakan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kebijakan program lingkungan sehat, kebijakan upaya kesehatan, kebijakan program perbaikan gizi masyarakat, kebijakan program sumber daya kesehatan, kebijakan program dan manajemen pembangunan kesehatan, kebijakan program penelitian dan pengembangan kesehatan. Kemudian ada analisis kebijakan kesehatan, yaitu dari sini dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah apa yang harus dan tidak harus dilakukan, yang artinya kebijakan kesehatan ini hasilnya sesuai berdasarkan atas manfaat, karena Undang-Undang Kesehatan memberi harapan dan garis besar yang sesungguhnya apa yang ingin dicapai dari amanat konstitusi melalui kebijakan kesehatan. Peran analis kebijakan kesehatan yaitu untuk menelaah fakta yang muncul, kemudian akibat dari produk kebijakan yang telah diputuskan atau diundangkan. Pendekatan analisis kebijakan sendiri yaitu ada pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Kemudian pendekatan evaluatif yaitu pendekatan evaluatif merupakan suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program, serta mempertimbangkan proses serta teknik yang telah digunakan untuk melakukan penelitian. Kemudian, pendekatan normatif sendiri yaitu pendekatan yang dijiwai motivasi dan tujuan keagamaan yang pelakunya memahami agama dengan tujuan mengajak orang lain agar mengakui apa yang menjadi keyakinannya. Kemudian sistem kesehatan nasional di Indonesia yaitu ada di pembukaan Undang-Undang Perwujudan Kesejahteraan Umum sejak 1982 menyusun dokumen kebijakan kesehatan di Indonesia. Penyesuaian di tahun 2004 dan terhadap SKN 1982. Kemudian ada metode analisis kebijakan kesehatan yaitu ada pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif lebih berhubungan dengan pengumpulan data, sementara pendekatan kualitatif lebih berhubungan dengan pemahaman dan penafsiran subjek makna data-data. Kemudian, analis kebijakan prospektif, yaitu berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Kemudian, analisis kebijakan retrospektif adalah analisis untuk menghasilkan dan mentransformasi informasi setelah tindakan kebijakan dilaksanakan. Kemudian, analisis kebijakan terpadu adalah bentuk analisis ini bersifat komprehensif dan kontinu, menghasilkan dan memindahkan informasi gabungan baik sebelum maupun sesudah tindakan kebijakan dilakukan. Menggabungkan bentuk prospektif dan retrospektif serta secara ajak menghasilkan informasi dari waktu ke waktu dan bersifat multidisipliner. Kemudian pengaruh stakeholder terhadap kebijakan kesehatan sendiri yaitu adanya pengawasan, komunikator kebijakan, mediator kebijakan, dan motivator. Proses analisis kebijakan kesehatan yaitu ada perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi. Setelah memahami materi tersebut, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.